Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Putri Septi Wulandari. Di sini saya akan mengambil tema dakwah yaitu tentang narkoba merenggut masa depan remaja. Mengapa sih narkoba bisa merenggut masa depan remaja? Mari kita simak penjelasannya. Sebelum masuk hal itu, apa sih itu narkoba? Narkoba adalah narkotika, psikotropika, zat adiktif atau obat-obatan yang terlarang yang bisa merusak diri kita, yang bisa merusak organ-organ serta syaraf kita ketika kita mengonsumsinya secara berlebihan. Namun, ketika kita mengonsumsi narkoba sesuai dengan dosis dari dokter, maka narkoba tersebut diperbolehkan asalkan dengan syarat sesuai dengan dosis dokter untuk kesembuhan suatu penyakit kita. Nah, di zaman sekarang ini sangat marak sekali orang-orang yang telah menyalahgunakan narkoba yang mengonsumsinya secara berlebihan sehingga mereka mendapat pandangan buruk dari masyarakat sekitar. Tidak memandang dari kalangan apapun. Semua kalangan bisa mengonsumsi narkoba, mulai dari kalangan perekonomian atas atau bahkan perekonomian bawah sekalipun. Mulai dari kalangan yang berprofesi baik atau terpandang seperti pejabat, artis, atau bahkan profesi yang lainnya. Semua bisa mengonsumsi dan menyalahgunakan narkoba tanpa kita tahu dan tanpa kita sadari. Seperti contoh kasus yang beredar di televisi serta media sosial sekarang ini, yaitu tentang artis yang telah menyalahgunakan narkoba, di mana artis tersebut terkadang menjadi idola kita, panutan kita. Wah, artis ini baik, artis ini soleh, dan lainnya. Semua itu tidak memandang kalangan. Tanpa kita tahu dan sadari, mereka mengonsumsi narkoba secara diam-diam. Dapat diambil kesimpulan dari ini, semua kalangan bisa mengonsumsi narkoba tanpa kita tahu dan tanpa kita sadari. Karena narkoba banyak sekali bentuknya, sehingga dapat dikonsumsi oleh semuanya. Mulai dari bentuk yang kapsul, serbuk, ganja, sabu-sabu, ekstasi, atau dalam bentuk-bentuk lainnya. Nah, bagaimana sih pandangan Islam terhadap narkoba? Tentu saja haram dan terlarang. Agama Islam tidak memperbolehkan mengonsumsi narkoba dan mengharamkannya karena bisa berakibat fatal kepada diri kita sendiri, berakibat ketidaksadaran diri, atau merusak organ-organ syaraf kita, membuat kita kecanduan, sehingga Islam melarang keras dan mengharamkan kita mengkonsumsi narkoba. Adapun firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu innamal hamru wal maisiru wal arlamu rijasum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan yang keji dan perbuatan yang termasuk golongan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dapat disimpulkan dari ayat yang saya bacakan tadi, Islam sangat melarang keras untuk kita mengonsumsi narkoba sebagai umat muslim karena dapat memperburuk keadaan kita, membuat dampak buruk yang silih berganti dalam kehidupan kita. Maka dari itu, umat Islam sangat dilarang keras oleh agamanya untuk mengonsumsi narkoba karena hal-hal itu tadi bisa merusak organ dan syaraf kita, bisa membuat kita kacau, bisa membuat kita hilang arah dan tidak mengenal Tuhan, bisa membuat kita kecanduan. Nah, dari hal-hal itu Islam sangat melarang umatnya untuk mengonsumsi narkoba. Namun tahayal pada zaman sekarang sudah tidak asing lagi dan sudah marak sekali
orang-orang yang mengonsumsi narkoba. Maka dari itu, kita batasi diri kita sehingga kita tidak termakan oleh orang lain dan terpengaruh oleh orang lain untuk bisa mengonsumsi narkoba. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kita mengonsumsi narkoba, yang pertama, faktor dari diri kita sendiri, yang mana diri kita tidak bisa mengontrol, tidak bisa mengatakan tidak dan tegas kepada orang yang mempengaruhi kita untuk mengonsumsi narkoba. Dan ketika kita sudah jauh dari Sang Pencipta, maka dari itu dekatkanlah diri kita kepada Sang Pencipta sehingga kita tidak terpengaruh oleh hal-hal buruk. Lalu yang kedua, faktor dari keluarga, karena banyak sekali orang yang mengonsumsi narkoba itu dikarenakan latar belakang dari keluarga yang broken home, keluarga yang tidak harmonis, keluarga yang orang tuanya kurang perhatian kepada anaknya, keluarga yang terlalu menuntut anaknya sehingga mereka merasakan stres dan mereka ingin ketenangan sesaat dan beralih ke mengonsumsi narkoba. Dan yang terakhir, faktor dari lingkungan. Ketika kita memilih teman bergaul, kita harus memilih benar-benar dan memilah benar-benar mana yang baik untuk kita dan mana yang buruk untuk kita. Karena itu bisa mempengaruhi kehidupan dan masa depan kita. Karena kita sebagai remaja sekarang ini yaitu mencari jati diri kita kepada teman-teman kita dan pergaulan kita, sehingga kita harus tegas kepada diri kita sendiri dan benar-benar memilih teman yang baik untuk kehidupan kita dan masa depan kita, sehingga kita tidak terpengaruh oleh orang-orang yang buruk dan merusak kehidupan kita. Nah, dari hal-hal di atas sudah dapat disimpulkan bahwa narkoba sangat mempunyai pengaruh buruk terhadap kehidupan kita, terhadap masa depan kita, terhadap keluarga kita, terhadap lingkungan kita, terhadap masa depan bangsa dan negara. Semuanya sangat buruk ketika kita sudah mengonsumsi narkoba. Semua orang akan menganggap remeh kita ketika kita sudah mengonsumsi narkoba. Tidak ada hal positif sama sekali ketika kita sudah mengonsumsi narkoba. Semua hal buruk yang malah kita dapatkan. Oleh karena itu, saya berpesan kepada teman-teman sekalian, para remaja, untuk terus mengontrol diri Anda, untuk terus mendekatkan diri Anda kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan, agar kita tidak terpengaruh oleh hal-hal buruk, sehingga hidup kita akan sejahtera dan terhindar dari dosa yang amat sangat membuat kehidupan kita berantakan. Masa sih kita sebagai remaja tidak ingin membanggakan orang tua kita, membanggakan keluarga kita, membanggakan negara kita? Masa kita sebagai remaja hanya ingin merusak dan membuat masalah pada negara kita? Yang seharusnya sebagai remaja, generasi muda, kita sebagai tonggak majunya negara kita. Malah kita yang membuat masalah ketika kita mengonsumsi narkoba. Itu contoh yang tidak baik buat kita. Karena ketika kita sebagai remaja, kita harus tahu benar-benar dan berani mengatakan tidak kepada orang yang ingin mempengaruhi hal buruk kepada kita. Karena ketika kita harus berani mengambil keputusan untuk hal baik pada hidup kita. Jadi, janganlah sesekali mencoba narkoba, janganlah sekali-sekali melarikan diri ke arah yang hal buruk, karena masa depan kita menanti kita untuk hal yang lebih baik lagi. Itu saja pesan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.